Ekaristi ini dapat berjalan dengan baik. Maka kami menghimbau kepada seluruh umat untuk mengikuti perayaan Ekaristi ini bersama anggota keluarga. Dan demi hikmatnya perayaan Ekaristi, umat diperkenankan untuk memasang salib dan lilin sebagai wujud keikutsertaan kita dalam perayaan Ekaristi. Umat diajak untuk mempersiapkan diri dengan baik, menggunakan pakaian yang sopan dan pantas dalam mengikuti perayaan Ekaristi ini, juga mengambil tempat yang pantas untuk mengikuti perayaan Ekaristi, seperti misalnya ruang doa, ruang tamu, atau ruang keluarga. Kami juga mengharapkan partisipasi umat agar mengikuti perayaan Ekaristi ini secara penuh dari awal hingga akhir. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada Minggu pagi hari ini.
sendiri. Di alas kakimu di depan tahta. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu Dan sertamu juga. para pastor, suster, frater, bruder, umat Allah yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, Selamat pagi. selamat bertemu di dalam rumah Tuhan untuk perayaan Ekaristi. Kita sudah sampai pada Minggu Prapaskah yang kelima. Warta sukacita bagi kita minggu ini adalah Allah mengasihi kita dan menjamin kehidupan kita, bahkan hidup yang abadi. Oleh karena itu kita diajak untuk hidup penuh pengharapan di dalam Dia. Agar kita mampu untuk hidup di dalam pengharapan di dalam Tuhan, menyadari segala kekurangan dan kelemahan kita, mari kita hening sejenak, mohon ampun atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk hidup bahagia dan kekal bersama Bapa di sorga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah membangkitkan Lazarus sebagai lambang kemenangan-Mu atas maut dan tanda pengharapan akan hidup kekal bagi kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, Kasihanilah kami. Engkau telah mengalahkan maut dan kini hidup di sisi Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam perayaan Ekaristi ini, bersama anggota keluarganya masing-masing, kita memohonkan ketenteraman jiwa Ignatius Hendi Christian Jasman yang telah dipanggil Tuhan. Kita juga mendoakan ketenteraman abadi bagi Bapak Yosef Limcing dan Nenek Maria Go Kang Gioknio. Kita juga mendoakan ketenteraman abadi Bapak Vincentius Tan. Kita juga mendoakan ketenteraman abadi Bapak Lim Ji Liang, Bapak Agus Solihin Salim, dan Paman Tio Hok Bi. Kita juga mendoakan ketenteraman abadi Bapak Lukas Tukan. Kita juga bersyukur dan mendoakan anak Agnes Irene Sugiartono yang merayakan hari ulang tahunnya hari ini. Kita juga mendoakan pemerintah dan para petugas medis yang berada di garda terdepan dalam penanganan wabah virus corona ini. Marilah berdoa.
Tuhan dan Allah kami, Putramu telah menyerahkan diri sampai wafat karena kasih-Nya kepada kami. Kami mohon, semoga berkat bantuan-Mu, kami hidup dan bertindak penuh semangat dalam kasih yang sama. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa lah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang yang bertakwa padamu. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan.
Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam dirimu. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.
Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Makin masgullah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pastor, suster, frater, bruder, serta ibu bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, semua yang menyaksikan dan yang mengikuti siaran ini, selamat pagi dan berkat Tuhan untuk kita semua. Amin. Saat ini kita sudah sampai pada Minggu Prapaskah yang kelima dalam persiapan hati dan batin kita merayakan sukacita Paskah nantinya. Apapun yang saat ini kita alami, keberhasilan, kegagalan, kekhawatiran, dan kecemasan kita bawa dan kita persembahkan kepada Tuhan dalam Ekaristi ini.
Pada kesempatan ini saya mengajak kita melihat sejenak permenungan kita sepanjang masa Prapaskah ini. Di minggu Prapaskah yang pertama, kita bersama-sama mendengarkan Yesus yang dicobai iblis sampai 3 kali, dan Yesus memenangkan cobaan-cobaan itu. Lalu minggu Prapaskah yang kedua kita dengarkan Yesus yang dimuliakan di atas Gunung Tabor, dan kemudian Yesus mengajak muridnya turun lagi karena mereka belum mengerti sepenuhnya perjalanan perutusannya. Maka Yesus merasa perlu mengajar mereka lagi tentang siapa dirinya dan apa misinya ke tengah dunia itu. Maka pada minggu Prapaskah yang ketiga, kita mendengarkan Yesus yang mulai mengajar dan mewahyukan siapa dirinya. Dalam percakapan dengan perempuan Samaria pada minggu Prapaskah yang ketiga, Yesus menjelaskan dirinya adalah sang sumber air hidup bagi kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, sementara pada minggu Prapaskah yang keempat, melalui kisah orang buta yang disembuhkan, Yesus mengajar dan menjelaskan bahwa dirinya adalah sang terang, sang cahaya yang sejati. Kita dengarkan minggu yang lalu bahwa begitu banyak orang yang dapat melihat, yang sebenarnya terang matanya gagal melihat Yesus sebagai sang terang sejati. Namun, orang buta itu dalam kegelapan matanya mampu melihat dengan hatinya bahwa Yesus adalah sang terang itu. Itulah perjalanan sabda dari minggu pertama masa Prapaskah sampai minggu keempat masa Prapaskah yang telah kita lalui. Para saudara dan saudari umat Tuhan yang terkasih, hari ini pada minggu Prapaskah yang kelima, Yesus masih melanjutkan pengajaran dan pewahyuan siapa dirinya melalui kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan olehnya. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan kisah sebuah keluarga. Keluarga Marta, Maria, dan Lazarus yang mempunyai relasi yang dekat dengan Yesus. Sehingga kita dengarkan tadi ketika Lazarus sakit, Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dan dikisahkan selanjutnya ketika Yesus akhirnya datang ke kampung Maria dan Marta, yakni Betania, Lazarus ternyata sudah meninggal dan dikuburkan. Melihat kedatangan Yesus yang menurut kacamata Marta itu terlambat, Marta mengungkapkan keluhan sekaligus gugatannya kepada Yesus. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak akan mati. Marta mengeluh sekaligus menggugat, kenapa Yesus tidak segera datang dan menolong. Mungkin situasi ini yang juga kita alami saat ini. Tuhan, berapa lama lagi wabah virus corona ini? Tuhan, kenapa tidak segera bertindak? Kita menyampaikan ketakutan dan kecemasan kita. Saudara dan saudariku, hari ini Yesus menyatakan bahwa penyakit ini, wabah ini juga untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kita melihat di mana-mana, semua agama, semua saudara dan saudari kita semua bersatu hati, berdoa kepada Tuhan. Dan kita mendengarkan hari ini dengan tegas Yesus katakan kepada Marta, saudaramu akan bangkit.
Saudara dan saudariku, dengan penegasan ini Yesus mulai mewahyukan dirinya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan barang siapa yang hidup dan percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Yesus tegaskan kepada para muridnya dan kita semua, serta orang banyak, bahwa di dalam Dia ada hidup yang kekal. Kita dengarkan tadi bahwa ketika Marta mengungkapkan kredonya, ketika Marta mengungkapkan imannya, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Putra Allah yang datang ke dalam dunia. Kita dengarkan tadi Yesus menyatakan kuasanya atas maut dan belas kasihnya untuk kita.